Para pengawal bayangan dari keluarga Andero, mereka cukup terkejut saat melihat nona muda mereka kembali dari luar. Karena pasalnya mereka sama sekali tak tahu kapan nona mudanya itu keluar. Namun melihat sang nona baik-baik saja, membuat mereka sama sekali tak curiga. B. Ceklek. Pintu apartemen seketika terbuka begitu semua nomor sandi sudah dimasukkan. Non, sapa seseorang yang sedari tadi malam menggantikan dirinya di dalam apartemen. Aku mau ke kamar dulu, mau istirahat. Capek, kata Dena. Terima kasih untuk yang semalam. Karena berkat Bibi, saya bisa keluar tanpa bayangan, ucap Dena. Meskipun semuanya membuat hidup saya HNCUR sehancur-hancurnya. Sambungnya dalam hati. Nanti kalau sudah selesai, Bibi bisa pulang untuk istirahat. Imbuhnya. Baik non, sahut sang ART. Dena langsung melangkah masuk ke dalam kamarnya. Pintu yang terkunci rapat dengan kondisi kamar gelap. Dena menangis sekencang-kencangnya untuk melupakan rasa sesak yang sedari tadi ditahannya. Hiks, hiks, hiks. Kenapa semua ini terjadi padaku Tuhan? Tangis Dena. Mama, papa, kakak, abang, maafin Dena. Semua ini salah Dena. Sambungnya dengan terus menangis. Andai saja dirinya tak membohongi para pengawal. Andai dia tak menerima tawaran para teman-temannya untuk berpesta di klub. Andai saja dirinya tetap stay di apartemen. Dan masih banyak lagi andai-andai yang ada di dalam benak Dena. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Dan mau tak mau dirinya pun harus menerimanya. Di tempat lain, seorang pria yang tadi pagi-pagi harus pergi karena mendapatkan telepon dari sang asisten. Kini sedang kelimpungan sendiri di dalam sebuah kamar karena mencari seseorang yang telah ditinggalkannya. Tadi tanpa sempat untuk berpamitan. Kemana gadis itu? Tanyanya dengan kesal. Mata yang nyalang menatap sekeliling seolah tak ada satupun yang bisa luput dari pandangan matanya. Tatapannya tertuju pada sesuatu yang berada di atas nakas. Sesuatu yang teramat sangat dikenalinya. Pria itu berjalan mendekat dan mengambil benda tersebut. Benda yang diletakkannya sebelum pergi tadi dengan posisi yang masih cukup bisa membuktikan jika benda tersebut belum ter-NTU. Apa dia tak membaca pesan dariku? Tanyanya. Dia meninggalkan sebuah kartu nama yang di atasnya diletakkan memo yang bertuliskan. Jika gadis yang menghabiskan malam bersamanya tadi untuk menghubungi nomor ponsel yang tertera di kartu nama. Jika sudah bangun dan juga tertulis bahwa gadis itu sama sekali tak boleh keluar dari sana dan harus menunggunya hingga kembali. SXXL MKI-nya dengan nada yang sangat marah. Tak ingin lebih lama membuang waktu. Dia langsung menghubungi asisten pribadinya agar segera mencari sosok wanita yang telah di TDR-nya itu. Bayangan-bayangan akan banyaknya kemungkinan yang terjadi membuat hatinya bertambah gusar. Bagaimana jika wanita itu merasa frustasi dan langsung mengakhiri hidupnya? Bagaimana jika sampai dia HML, dirinya begitu ingat kalau semalam meninggalkannya di dalam dengan DRSI yang cukup lama sehingga bisa terulang beberapa kali. Gak, anakku gak boleh hidup susah di luar sana. Dia tak boleh diejek sebagai anak HRAM nantinya. Dia tak boleh hidup dengan kekurangan, gumamnya. Apapun yang terjadi, aku harus segera menemukannya. Gumamnya lagi. Dia bukanlah sosok pria yang bisa main CLUP seenaknya. Karena selain Dena, ini juga kali pertama untuknya. Dia juga termasuk dalam tipe pria yang bertanggung jawab. Pria itu uring-uringan sendiri ketika mendapat dari asisten yang mengatakan bahwa bawahannya itu sama sekali belum mendapatkan informasi tentang wanita yang dicarinya. Padahal paras wanita itu sudah dia dapatkan dari rekaman CCTV di klub tadi malam dan tadi pagi. Tapi untuk mengorek informasi tentangnya begitu sangat sulit. Seakan ada sesuatu yang melindungi semua datanya, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Siapa sebenarnya kamu? Gumamnya lagi. Dia yakin jika wanita yang telah berbahagia bersamanya tadi malam bukan berasal dari keluarga sembarangan.
jika mengingat semua yang asistennya katakan. Brak, seorang pria langsung mengebrak meja di mana ketiga sahabatnya sedang duduk berkumpul. "Kamu ini apa-apaan?" tanyanya salah satunya karena kaget dengan aksi yang ditujukan oleh pria itu. "Kalian itu yang apa-apaan?" katanya. "Bisa-bisanya kalian masukin 0 BAT, LCUT ke dalam minuman aku," sambungnya dengan nada marah. Untung saat ini mereka berada di sebuah ruangan VVIP, sebuah restoran. Dia sengaja menyimpulkan teman-temannya yang bersamanya di klub tadi malam. "Kami cuma ingin kamu bisa move on dari mantan kamu yang JG itu," sambung yang lainnya. "Aku hargai niat baik kalian, tapi enggak gini caranya," sahutnya. "Gara-gara kalian aku sudah menjadi seorang BXGAN tadi malam," imbuhnya. "Maksudnya?" tanya ketiganya dengan berbarengan. "Aku menyeret seorang wanita di dalam KMAR VVIP-ku di klub tadi malam karena pengaruh OBAT yang kalian berikan," jawabnya. "Dan lebih SIL-nya lagi, aku nggak tahu namanya dan dia siapa. Karena sampai saat ini, Hans belum bisa melacak identitasnya," imbuhnya dengan saat frustasi. "Pantas semalam kami bertiga mencari kamu, nggak ketemu," kata Jack. Semalam ketiga sahabat Edward mencari Edward ke toilet. Sebab pria yang berpamitan ke kamar kecil itu begitu lama kembali. Dan OBT yang mereka berikan akan segera bere KSI. Meskipun dosisnya begitu sangat rendah. Karena tak mendapatkan sahabatnya, ketiganya langsung pulang mengingat sudah hampir 4 jam. Mereka menunggu Edward. Sahabat Edward ada Jack, Vero, juga Darren. Calvin, Mama Lira, Papa Delro, juga Daniel dari semalam perasaannya entah kenapa terasa begitu sangat tak enak. Bahkan emosinya pun cepat sekali terpancing walaupun dengan hal-hal kecil sekalipun. "Kamu kenapa, Mas? Kok aku perhatiin sejak semalam begitu sangat gelisah?" tanya Santi. "Apa ada masalah serius di perusahaan?" tanyanya lagi. Saat ini Calvin sedang bersama istri dan anaknya, sedang berada di ruang makan untuk menikmati santap pagi mereka. "Aku nggak tahu yang, rasanya aneh dan seakan ada yang sakit di DAD aku," jawab Calvin. "Mungkin kamu hanya sedang lelah saja, karena akhir-akhir ini begitu banyak pekerjaan yang gak bisa kamu tinggalkan. Atau diwakilkan, Mas," sahut Santi. Mungkin saja yang," sahut Calvin. Satu yang dia pegang, para anak buahnya. Anak buahnya akan langsung sigap melapor jika terjadi sesuatu pada salah satu anggota keluarganya. Tapi sampai saat ini tak ada yang melapor apapun padanya, yang berarti semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dirinya pun berusaha berpikir positif dan percaya dengan perkataan sang istri. Mungkin dirinya sedang lelah karena pekerjaan menumpuk tanpa henti. Padahal tak tahu saja jika mereka sudah kecolongan. Setelah hampir 1 bulan, Dena memutuskan untuk kembali ke tanah air. Segala urusannya sudah selesai dan dirinya juga lebih tenang pasca kejadian buruk yang menimpa dirinya. Walaupun masih setiap malam Dena akan dihantui rasa resah, khawatir, gusar akan apa yang terjadi ke depannya. Dia takut akan masa depannya nanti. Apakah masih ada pria yang mau menerima dirinya yang sudah tak SFCI lagi? Walaupun hal seperti ini sudah lumrah di zaman sekarang, namun ketakutan itu masih ada. Rasa takut akan HML pun juga masih menghantui dirinya sampai sekarang. "Akhirnya kamu pulang juga," kata Mama Lira yang menjemput dirinya di bandara bersama Papa Delro. "Mama kangen sama kamu," kata Mama Lira sambil meluk TBH putrinya. "Dena juga kangen sama Mama," kata Dena membalas pelukan sama Mama. "Para ponakan, aku mana, Mam?" tanya Dena dengan mata melihat sekeliling. "Ada di rumah," jawab Mama Lira. "Ayo pulang, biar kamu bisa ketemu mereka," ajak Mama Lira.
Ketiga orang itu langsung pergi keluar bandara menuju ke mobil yang akan membawa mereka pulang ke rumah. Karena hari sudah sore dan jam pulang kerja, jadi jalanan begitu macet, padat, merayap sehingga hampir 2 jam mereka baru sampai rumah. Halo, para ponakan Auntie. Auntie Dena yang cantik datang. Seru Dena begitu masuk ke dalam rumah. Dena, ini rumah bukan hutan. Tegur Papa Delro yang melihat kelakuan putrinya. Sorry Pap, ucap Dena dengan nyengir, menampilkan deretan gigi putihnya. Mendengar suara yang menggelegar, Santi dan Reta yang ada di kamar masing-masing langsung keluar dari kamar mereka dengan membawa anak-anaknya. Santi menuntun Andi dan Reta menggendong Vanessa, berjalan beriringan menurun satu persatu anak tangga dengan hati-hati. Price dan princessnya Auntie, teriak Dena yang hendak berjalan untuk menghampiri para keponakannya. Stop, seru Calvin. Jangan SNTU, putra kakak, kata Calvin lagi. Kamu itu baru dari luar, apalagi dari luar negeri. Jadi nggak boleh pegang-pegang anak-anak sebelum mandi. Larangnya. Benar apa kata Kak Calvin? Banyak kuman di tebia kamu dan kami tak mau kamu sampai anak-anak terkontaminasi kuman dan bakteri dari kamu. Sambung Daniel yang juga sudah pulang dari kantor. Cek pelit. Decak Dena dengan kesal. Bahkan gadis itu pun berbicara sambil menghentakkan kakinya, saking kesalnya pada kedua kakak laki-lakinya. Ayah bersih-bersih dulu ya, kata Calvin pada sang putra, dan tak menghiraukan kekesalan adiknya. Papi juga mau mandi dulu, kata Daniel yang juga berpamitan pada putrinya. Kedua pria keluarga Andero pun langsung pergi ke kamar. Mereka yang diikuti oleh para istri dan anaknya. Mama Lira dan Papa Delro pun juga pergi menuju kamar mereka untuk bersih-bersih. Begitu pula dengan Dena. Malam ini semuanya menginap di kediaman utama selama rangka kepulangan Dena. Jadi kapan kamu akan mulai bekerja di rumah sakit, Nak? Tanya Papa Delro setelah mereka semua makan malam. Ya ampun, Pak. Aku itu baru pulang. Baru sampai tadi sore. Ini kok malah langsung ngomongin kerjaan. Protes Dena. Kasih aku napas bentar, Pak. Sambungnya lagi. Memangnya kamu kemarin-kemarin gak napas? Tanya Daniel dengan reseknya yang membuat Dena langsung melemparkan buah yang ada di depannya ke arah Daniel. Wow, main lempar-lempar aja, kata Daniel. Untung saja buah jeruk yang dilempar oleh Dena dengan cekatan dapat ditangkap oleh tangan Daniel. Kalau tidak, sudah pasti buah itu akan mengenai kepalanya. Habisnya abang nyeselin. Sungut Dena. Dena panggil Papa Delro. Jadi kapan? Tanyanya kembali. Kamu itu sudah liburan 1 bulan sambil menunggu semua urusan kelulusan kamu selesai. Jadi sudah waktunya untuk kamu bekerja seperti apa yang pernah aku katakan. Sambungnya lagi. Makin cepat, makin baik. Sahut Calvin. Jadi kamu akan punya lebih banyak waktu untuk belajar, mengurus rumah sakit sebelum papa pensiun, dan sepenuhnya beralih ke kamu, sambungnya. Benar apa yang kakak kamu katakan, timpal Mama Lira. Kalau hari Senin aja gimana, Pak? Tanya Dena. Jadi Dena bisa istirahat dulu, imbuhnya. Oke, hari Senin. Gunakan waktu 3 hari ini dengan baik. Karena selanjutnya Papa tak akan menerima alasan apapun dari kamu. Jawab Papa Delro. Kak San, Kak Reta, besok jalan yuk. Ajak Dena pada kedua kakak iparnya. Kalau hari Sabtu aja gimana, Nak? Tawar Santi. Besok kakak mesti ke toko. Buat bantu nyiapin serta cek kue-kue pesanan untuk catering nikahan yang harus diantar besok sore. Sambungnya memberi alasan. Kalau Kak Reta gimana? Bisa kalau harus Sabtu? Tanya pada Reta. Bisa. Jawab Reta singkat.
Oke, fix hari Sabtu kita jalan dan mama juga harus ikut, sahut Dena. Bunda ngantuk, kata Andi yang menghampiri sang bunda sambil mengucek matanya menggunakan tangan. Jangan dikucek-kucek nak, nanti sakit, kata Santi dengan suara lembut menasehati sang putra. Andi ngantuk. Ayo sekarang kita ke kamar. Tapi sebelumnya pamitan dulu sama yang lain, sambung Santi. Sudah pukul 8:30. Jadi wajar saja jika Andi mengantuk. Karena putra pertama dari Calvin dan Santi itu memang dari dulu sudah diterapkan untuk tidur lewat jam 8:30. Andi men-CUM satu persatu yang ada di sana sebelum melangkah pergi bersama sang bunda. Reta juga izin ke kamar duluan karena Reta sudah rewel sejak tadi. Sepertinya putrinya itu juga sudah mengantuk hingga satu persatu anggota keluarga pergi ke kamar mereka masing-masing. Buk, buk, buk. Bodoh, bentak Edward dengan sangat marah. Cari satu garis saja tidak becus. Makinnya lagi pada ketiga anak buahnya yang tadi sudah terkena bogem mentah dari bos mereka ini. Sudah 1 bulan tapi kalian tak mendapatkan informasi apapun mengenai gadis itu. Sambungnya dengan nada kecewa. Mengusap wajahnya dengan kasar. Terlihat sekali jika dirinya sangat frustasi saat ini. Hans, sejak kapan kemampuan kamu menurun? Hah? Semprotnya pada sang asisten. Maaf tuan, semua informasi tentang Nona itu sepertinya memang ditutup dan sangat dilindungi, kata Hans dengan hati-hati. Sepertinya Nona itu bukanlah dari kalangan sembarangan, sambungnya. Aku tak butuh asumsi darimu, Hans. Yang aku butuhkan gadis itu, sahut Edward. Pokoknya kamu harus segera cari tahu tentangnya, bagaimanapun itu caranya. Sambungnya dalam memberikan perintah. Edward takut. Bagaimana jika kecomong yang dilepaskannya jadi di dalam perut gadis itu? Bagaimana jika keluarga wanita itu tahu apa yang akan keluarganya lakukan? Baru membayangkan semua kemungkinan-kemungkinan itu saja sudah membuat Edward bingung sekaligus khawatir.